Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Statistika kelas DS 4902 akan mempresentasikan tugas kami terkait exploratory data analis satu variabel. Saya Sri Indrawati Asdahra dengan NIM 1030525000013. Saya di sini tidak sendiri bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Dia Latifah Mahmuda dengan NIM 1030525000064 Dan saya Syifa Rahim dengan NIM 1030525000082. Baik, berikut hasil analisis dari kelompok 7. Baik, disclaimer, di sini kita akan membuat histogram dan juga box plot, yang dimana histogram ini digunakan untuk mencari distribusi frekuensi dari suatu kumpulan data, yang artinya untuk melihat seberapa sering nilai atau rentang nilai tertentu muncul dalam data. Dan juga ada box plot yang dimana box plot digunakan untuk mencari ringkasan statistik data, memvisualisasikan distribusi data, mengidentifikasi pencilan, dan membandingkan beberapa kelompok data. Lalu di sini kita memiliki sumber data yang dimana kita mengambil data tersebut dari ChatGPT. Di sini terdapat beberapa variabel. Di sini ada variabel waktu, di mana rentangnya 2 tahun terakhir. Lalu ada variabel nama produk, kategori, jumlah produk, harga satuan, total penjualan, nama pelanggan, dan juga wilayah dari pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya bagian rumus yang akan kita gunakan yang akan disampaikan oleh partner saya, Syifa Rahim. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus yang akan kita pakai pada box plot dan juga histogram. Yang pertama yaitu ada rumus untuk pemusatan data yaitu min, di mana min adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kemudian ada median atau dengan nama lain nilai tengah. Median yaitu jika jumlahnya ganjil, maka median dirumuskan sebagai data ke n dibagi 2 ditambah 1. Kemudian jika datanya bernilai genap, maka median adalah data ke n dibagi 2 plus data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Kemudian di sini ada varian sampel dan simpangan baku. Varians terdiri dari populasi dan sampel, tetapi karena sumber data yang kita pakai adalah sampel, maka kita menggunakan rumus varian sampel, di mana varian sampel adalah jumlah yang data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Kemudian ada simpangan baku. Simpangan baku yaitu akar dari variansi sampelnya. Di sini juga ada PDA, yang dimana PDA itu pagar dalam atas. Pagar dalam atas itu rumusnya Q3 atau kuartil 3 ditambah 1,5 dikali jarak antar kuartil. Kemudian ada pagar dalam bawah, yang dimana rumusnya Q1 dikurangi 1,5 dikali jarak antar kuartil. Dan juga ada pagar luar atas dan pagar luar bawah. Pagar luar atas yaitu Q3 ditambah 3 dikali jarak antar kuartil. Kemudian pagar luar bawah yaitu Q1 dikurangi 3 dikali jarak antar kuartil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang histogram body care. Variabel yang kita ambil yaitu adalah harga satuan, yang dimana harga satuan itu harga dari masing-masing body care. Nah, untuk eh, awalnya kita akan mencari maksimum, nilai maksimum. Nilai maksimum yaitu dengan rumus Xmark, kita dapat hasilkan nilainya yaitu 296.051. Kemudian ada Xmin dengan nilai 52.300. Dan kita akan mencari range. Range itu adalah selisih dari max dikurangi min.
yang dimana 296.051 dikurangi 52.300 yaitu 24.751. Kemudian di sini variansi sampelnya yaitu 5385817031. Kemudian simpangan baku yaitu akar dari variansi yang hasilnya 73388,126. Dan di sini ada minnya rata-rata dari jumlah seluruh data yaitu 180.454,649. Dan juga ada nilai tengahnya yaitu yang bernilai 189.728. Nah, untuk membuat histogram kita membutuhkan bin atau batasan. Di sini bin kita dapat lihat tergantung max dan minnya. Di sini maxnya yaitu 296, kita dapat bulatkan menjadi 300.000. Dan minnya 52.300, kita dapat bulatkan menjadi 50.000. Berarti batasnya yaitu dari 50.000 sampai 300.000. Di sini binnya dibagi menjadi 6 batasan, yaitu dengan selang 50.000 ke 100.000 yaitu 50.000, 100.000 ke 150.000 itu 50.000, dan seterusnya. Untuk membuat histogram, kita dapat menggunakan menu data analis dan dapat hasilkan sebagai berikut, yaitu ada tabel frekuensi dan juga ada histogramnya. Di sini histogramnya yaitu dari harga awal sampai 100.000 itu terdapat 26 jumlah produk, dan dari 100.000 ke 150.000 itu terdapat 21 produk, 150.000 ke 200.000 terdapat 28 produk, dan seterusnya. Dan dapat kita lihat di gambarnya yaitu untuk rentang harga dari 0 sampai 100.000 yaitu di sekitar 20 lebih, yaitu 26, dan 150 juga itu datanya 21. Kemudian ada box plot body care. Di sini untuk membuat box plot yaitu cukup kalian blok saja data yang akan dijadikan box plot. Kemudian pilih menu box and whisker. Di sini untuk sumber datanya kita menggunakan harga satuan dari body care. Yang harga satuan ini kita buat box plotnya. Untuk kuartil 1 kita dapat yaitu 121.035,5. Untuk kuartil 2 atau juga median yaitu 189.728. Dan untuk kuartil 3 yaitu 245.894. IKR atau jarak antar kuartilnya kita dapatkan 124.852,5. Kemudian untuk mencari ada outlier atau tidaknya, kita menggunakan pagar dalam bawah dan pagar dalam atas. Pagar dalam bawah yaitu di mana rumusnya seperti pada slide pertama dan dapat dihasilkan nilainya negatif 66.252,25. Dan untuk pagar dalam atasnya kita dapatkan 433.181,75. Dan ini dia gambar box plotnya. Untuk box plot, bagian body care ini persebarannya itu relatif simetris atau hampir sama karena jarak Q1 ke Q2-nya tidak beda jauh dengan Q2 ke Q3-nya. Dan dapat kita lihat pada box plot ini tidak ada pencilan. Oke, segitu saja. Kemudian selanjutnya ada kategori hair care yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Zara. Baik, balik lagi dengan saya Zahra. Di sini saya akan membuat histogram pada subkategori hair care. Untuk membuat histogram ini, kita dapat menentukan nilai X-max dan X-minnya, yang dimana X-max itu harga tertinggi pada produk hair care, X-min yaitu harga terendah pada produk hair care tersebut. Lalu kita juga menentukan range, yaitu menggunakan rumus X-max dikurangin X-min, lalu ada var X, simpangan baku, median modus, menggunakan rumus-rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di sini juga kita membutuhkan bin. Kita membuat bin dengan melihat Xmax dan Xminnya. Di sini saya mencari
6 bin dengan selang antar binnya yaitu 50.000. Setelah itu, untuk membuat histogram, kita dapat memilih menu data analis. Setelah itu akan langsung keluar tabel frekuensi dan histogramnya. Dapat kita lihat di sini, hmm, produk haircare dengan rentang harga Rp100.000 terdapat 37 produk. Lalu ada produk haircare dengan rentang harga Rp150.000 terdapat 47 produk. Begitupun seterusnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat box plots haircare yang dimana untuk membuat box plots ini kita dapat mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 maupun jarak antar kuartilnya. Di sini kita dapatkan kuartil satunya yaitu 114.042 dan kuartil 2 maupun nilai mediannya yaitu terdapat 173.286 dan kuartil 3-nya 234.137. Lalu di sini jarak antar kuartilnya menggunakan rumus Q3 dikurangi Q1 kita dapat hasilkan 120.095. Lalu kita juga membutuhkan pagar dalam bawah dan pagar dalam. Lalu kita juga dapat menentukan pagar dalam bawah dan pagar dalam atasnya. Untuk menentukan pagar dalam bawah, kita dapat menggunakan rumus Q1 dikurangi 1,5 dikali JAK dan dapat kita hasilkan yaitu negatif 66.100,5. Dan untuk menentukan pagar dalam atasnya, kita dapat menggunakan rumus Q3 ditambah 1,5 dikali JAK dan dapat dihasilkan 414.279,5. Selanjutnya kita akan menghasilkan box plots dengan mengklik menu box and whisker dan setelah itu akan langsung muncul box plots-nya. Lalu dapat kita lihat di sini produk haircare ini mediannya cenderung ke atas atau ke kanan. Dan produk haircare ini tidak memiliki outlier karena harga satuannya tidak memiliki nilai ekstrim. Mungkin segitu aja. Akan dilanjutkan mengenai penjelasan subkategori make up yang akan dijelaskan oleh partner saya, Dia Latifah. Oke, selanjutnya ada kategori make up yang akan dijelaskan oleh saya, Dia Latifah. Nah, pertama di sini sama dengan produk yang lainnya, kita menggunakan atau mengambil harga satuan. Di sini ada X-Max-nya atau harga yang paling mahal di 299.822. Lalu ada X-Min-nya atau harga paling murah dari makeup ini ada di 50.322. Lalu kita mencari range-nya dengan mengurangi harga termahal dengan harga termurah menjadi 249.500. Lalu ada variansi simpangan dan juga simpangan baku yang di sini cukup besar yaitu 5 miliar sekian dan simpangan bakunya ada di 74.005. Dan jika dibandingkan dengan min atau rata-ratanya ada di 174.000. Nah, jika dibandingkan antara variansi simpangan baku dan minnya ini dapat dilihat cukup besar, di mana berarti harga dari makeup ini cukup sangat bervariasi atau bersifat heterogen. Lalu ada juga menentukan median atau nilai tengahnya yaitu 163.682. Selanjutnya, setelah menentukan ini, kita menentukan binnya sama juga dengan kategori sebelumnya. Ada 6 bin dengan selang antara binnya itu 50.000. Lalu kita langsung membuat histogramnya di sini dengan menggunakan data analis. Jadi kita langsung ketemu frekuensinya dan visualisasi histogramnya di sini.
dari 50.000 hingga 100.000 itu terdapat 63 produk, dan 100.000 hingga 150.000 ada 75 produk, dan 150.000 hingga 200.000 itu ada 59 produk, dan 200.000 hingga 250.000 ada 51 produk, dan terakhir hingga 300.000 ada 75 produk. Di sini terdapat produk-produk yang lebih unggul ada di angka yang banyak 75 ini, di bin 100.000 hingga 150.000, dan 250 hingga 300.000 sebanyak 75 produk. Lalu di sini kita juga membuat box plot untuk make up. Yang pertama ada Q1. Kita menentukan Q1, Q2, dan Q3. Lalu JK-nya juga, dan PDB dan PDA-nya. Di sini Q1 ada di 111.810, tunjukkan pada garis ini, dan Q2 atau sama juga dengan median tadi, yaitu 163.682 di garis ini, dan Q3 241.891 ada pada garis ini. Lalu kita menentukan JK juga dengan mengurangi antara Q3 dengan Q1, dapat 130.081. Nah, dapat dilihat di sini bahwa Q2 atau mediannya ini cenderung ke kiri atau positif. Lalu agak pada pagar dalam bawah dan pagar dalam luar, di mana yang bawah itu ada di minus 83.311 dan di atasnya ada 437.013. Lalu dapat dilihat di sini bahwa tidak ada outlier, yang berarti tidak ada nilai ekstrim yang jauh berbeda daripada data-data lainnya. Nah, sekian pemaparan dari ketiga kategori. Lalu kita dapat menyimpulkan dari ketiga kategori tersebut bahwa rata-ratanya itu tidak terlalu jauh berbeda dari ketiga kategori tersebut, yaitu dalam rentang 170.000 hingga 180.000. Ini menunjukkan pasar yang relatif seimbang dari antara tiga kategori tersebut, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Lalu untuk Badikar sendiri, dia memiliki harga rata-rata yang paling tinggi dibandingkan kategori lain, dan sebaran yang paling stabil. Ini menunjukkan produk-produk dalam kategori ini tuh cenderung konsisten dalam kisaran harga menengah. Sementara untuk hair care ini, dia menunjukkan sebaran harga yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain dan sedikit condong ke kanan. Ini menandakan produk-produk dengan harga premium yang menaikkan nilai rata-rata. Lalu, untuk makeup sendiri itu memiliki jumlah data dan variasi harga terbesar dibandingkan dengan tiga produk lainnya. Ini menggambarkan pasar yang paling beragam, dari produk-produk terjangkau hingga produk premium. Lalu, sama dari ketiga kategori, tiga-tiganya tidak memiliki outlier atau nilai ekstrim. Jadi, datanya itu dianggap bersih dan representatif. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.